Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan kalian dalam keadaan sehat ya anak ya, dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Baik, anak-anakku, selama 30 menit ke depan kalian akan tetap belajar bersama ibu, masih tetap dalam acara belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan ibu untuk berkenalan ya nak ya. Nama ibu adalah Ibu Eva Kurniasari dari SD Sidoto Pawetan 4 Surabaya, dan bersama partner saya Ibu. Nama ibu Elvida Hanum, ibu dari SDN Penilai 1 Surabaya. Baik anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan lancar hingga segmen terakhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat, yaitu sehat itu penting, juga peredaran darahku sehat. Anak-anakku, sudahkah kalian siap untuk belajar? Gimana Bu Eva? Kayaknya sudah siap ini anak-anak untuk belajar. Iya, sudah siap dong Bu. Semangat buat kita juga. Semangat semua. Iya. Bu, ini kita lakukan kesiapan anak-anak ya Bu ya. Iya. Bagaimana buku-buku kalian sudah ada di depan tidak? Baik, posisikan mata kalian bersama ke televisi agak jauh ya anak ya, agar kesehatan mata tetap terjaga. Baik, kita beranjak ke materi. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang kedua adalah jenis-jenis pantun. Yang ketiga adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kayaknya Bu Eva, ini nanti hari ini pembelajarannya akan sangat menarik, dan Ibu Eva yakin kalian semua akan bersemangat untuk belajar bersama Ibu Guru di sini. Tentu saja Bu Fida. Mari kita mulai. Ini pembelajarannya. Kita mulai anak ya. Sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita harus bekerja sama, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Terlihat ya Bu Fida ya, pada gambar ini. Nah, Bu Fida, kegiatan akan cepat selesai ya Bu ya, jika dilakukan bersama-sama dan secara ringan juga ya Bu ya, kalau dikerjakan bersama-sama. Anak-anakku, pekerjaan yang besar akan cepat selesai jika kalian mengerjakannya bersama-sama. Ya anak-anakku, makanya itu kita di dalam masyarakat, kita harus bekerja sama untuk melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Benar sekali Bu. Selanjutnya kita akan bawahnya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan mempelajari. Kalau hari kemarin kalian sudah mempelajari tentang kewajiban, tentang tanggung jawab, juga tentang hak, maka hari ini Bu Evi bersama Bu Eva akan mengingatkan kalian kembali untuk belajar, untuk mempelajari tentang apa itu kewajiban, apa itu tanggung jawab, dan apa itu hak. Kita mengulang kembali ya nak ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Rika dan Bu Amina. Untuk kewajiban, contohnya apa itu nak? Ayo. Iya benar sekali, kita sebagai pelajar harus belajar, itulah kewajiban kita. Belajar secara bertanggung jawab akan mendapatkan hak nak. Haknya apa?
Iya, benar sekali. Akan menjadi pintar. Begitu ya Bu Fida ya? Benar sekali. Nah, selain itu apa juga Bu Fida? Contoh misalnya, kalau tadi Bu Eva sudah memberikan contoh, maka sekarang Bu Eva yang memberikan contoh. Kalian melaksanakan kewajiban di rumah misalnya. Kewajiban kalian membantu orang tua membersihkan sekitar rumah atau membersihkan perabot yang ada di rumah. Maka ketika kalian mengerjakan kewajiban itu, kalian jelasnya punya tanggung jawab, benar kan anak-anak? Benar sekali. Nah, setelah kalian mendapatkan melaksanakan kewajiban dengan baik dan bertanggung jawab, maka kalian akan mendapatkan hak kalian. Apa hak kalian? Orang tua kalian akan selalu memberikan sesuatu untuk kalian karena Benar kalian sekali. sudah membantu orang tua. Begitu Iya, ya. senang sekali ya mendapat hak ya Bu ya. Iya. Tapi kewajibannya harus dilakukan Dilaksanakan dulu. ya. Iya. Nah, ini beberapa contoh tanggung jawab sebagai masyarakat anak-anak. Iya. Kita harus menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Gotong royong, contoh yang kedua, kita dapat melaksanakan gotong royong, membersihkan lingkungan. Serta membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh di sembarang tempat ya nak ya. Iya. Nah. Kemudian contoh yang keempat anak-anak, kalian bisa menjaga keamanan dengan ronda malam. Tapi ada tapinya di sini. Kalian yang masih usia kalian belum mencukupi, maka kalian tidak boleh melaksanakan ronda malam. Siapakah yang melaksanakan ronda malam? Yang melaksanakan ronda malam adalah orang tua kalian, yang terutama adalah ayah kalian. Ya Nana. Yang kelima adalah menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Iya. Itu ya nak ya, kegiatan sosial yang harus kalian lakukan. Nah, ada lagi Bu Fida? Sudah ya, cukup ya. sekali. Sampai di sini anak-anakku sudah mengerti ya beberapa contoh kewajiban yang dapat kalian laksanakan di masyarakat. Selanjutnya anak-anak, Ibu memberikan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, Sudah. oh sudah ya? Iya. Ini. Baik. Oke. Sekarang kita akan mereview tentang pantun anak-anak. Oh, baik. Apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Terdapat sampiran dan isi Bu Fida. Benar sekali. Anak-anak pasti sudah belajar tentang pantun ya. Kalian sudah mendapatkan tentang pantun itu waktu kalian kelas 3 atau kelas 4. Ibu yakin kalian bersama ibu guru kalian sudah mempelajarinya itu. Ya anak-anak. Lanjut anak-anak, apa itu ciri-ciri pantun? Yang pertama anak-anak. Oke, anak-anak, sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan tentang pantun ini, tetap di Dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, terima kasih masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Kita mereview ya nak ya untuk pantunnya. Ciri-ciri dari pantun bersajak AB atau A. Satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Begitu ya Bu ya. Iya, benar, Lalu Pak. selanjutnya Pantun anak-anak, pantun itu terdiri dari 4 bait. 2 bait yang pertama itu merupakan sampiran dan 2 bait yang terakhir merupakan isi. Bu Evi yakin kalian semua sudah pandai. Bu Eva masih benar pantun ya. Iya. Lah, dari sini Bu Eva akan menggolongkan pantun sesuai siklus kehidupan. Ya nak ya, ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Bagaimana ya Bu contohnya? Seperti ini. Harus dikasih contoh Bu Eva. Iya Mana benar. pantun muda? Buka ya bukunya halaman 29.
pantun kanak-kanak. Mari kita berpantun, Bu Fida. Ayo kita berpantun. Anak-anak sambil dengarkan ya, yang di rumah ya. Kalian boleh menirukan, oke? Oke. Baik. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, ini contoh dari pantun kanak-kanak. Sekarang Bu Eva tanya nih, untuk sajaknya, ini bentuknya bagaimana ya? Baik, pada jalan-jalan ke kota Blitar, sajaknya B, ya kan? Iya. Jangan lupa membeli sukun. B juga. Kalau ingin menjadi pintar, B, kamu harus belajar dengan tekun. B juga. Jadi sajaknya B, 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 B. Nah, ada maksud di situ ya, Bu Fida ya. Iya. Maksudnya adalah amanah yang terkandung bagaimana Bu Fida di situ? Amanah yang terkandung itu anak-anak isinya ya. Jadi isi dari pantun ini untuk nasihat kalian semua. Kalau kalian ingin menjadi pintar, maka kalian harus tekun belajar. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Dari pantunnya. Iya Bu Fida. Ini Itu ada ya. contoh lagi Bu Fida, Ada contoh pantunnya. lagi ya? Iya. Ayo. Untuk sampirannya itu ya, yang baris kedua dan baris Baris pertama. satu dan baris kedua, Bu. Iya, satu kedua. Oke. Lalu untuk isinya baris ketiga dan 4. Oke. Ini juga pantun kanak-kanak. Burung camar di tepi pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Begitu ya. Itu sajaknya bagaimana Bu Fida? Untuk sajaknya anak-anak, dari kalian bisa melihat di akhir kata ini, burung camar di tepi pantai. Pantai itu berakhiran dengan apa? Huruf apa? Iya. Kemudian pantai indah banyak ombaknya. Ombaknya berakhiran dengan huruf apa anak-anak? A ya. Nah, kita lihat isinya. Jadilah kamu anak yang pandai, berakhiran dengan I, sama dengan di baris pertama. Kemudian sudah pasti banyak temannya berakhiran dengan huruf A. Maka sajak dari pantun yang barusan dibacakan oleh Bu Eva itu bersajak A, B, A, B. Begitu ya anak-anak? Benar sekali. Sekarang Bu Fida, kalau ini sudah ya Bu Fida? Boleh, sudah. Oh itu. Sekarang pantun muda, padi kering karena dijemur. Masukkan karung, diikat tali. Jika kamu berbudi luhur, tentu tahu membalas budi. Nah, menurut kalian anak-anakku yang di rumah, pantun yang baru saja dibaca oleh Bu Eva, kira-kira ada enggak yang bisa menjawab apa nasihat yang bisa diambil dari pantun muda ini? Ada yang menjawab Bu Eva? Iya, kayaknya ada yang menjawab. Iya. Apa nak? Benar oh ya sekali. benar sekali. Ini nasihatnya amanat yang bisa diambil dari pantun ini adalah kalau kita ini harus memiliki budi pekerti yang luhur agar kita bisa membalas kebaikan atau kita bisa membalas budi sesama. Ya. Contoh yang kedua ini Bu Fida, ini juga masih tentang pantun muda. Lanjut ya Bu Fida ya. Iya, yuk, kita lanjut ke pantun tua. Ayo anak-anak masih tetap disimak ya. Iya. Terima kasih. Tingkat papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, itu ya nak ya. Nah, ini adalah nasihatnya bagaimana ini Bu Fida? Ayo dibantu dong Bu Evi. Ya, nasihatnya kira-kira bagaimana? Ada yang menjawab lagi loh. Hebat memang kelas 5 ya. Iya. Jadi nasihat yang bisa diambil dari pantun tua yang dibacakan oleh Bu Eva, kita ini harus memiliki budi pekerti yang baik.
Dengan begitu, maka derajat kita bisa tinggi dengan menggunakan bahasa yang baik atau juga. bahasa yang Begitu ya. santun. Begitu ya, anak-anak. Oke, Bu Fida. Ini contoh yang lain. Contoh pantun tua lagi ya. Bisa kalian baca di buku tema ya, Nak ya, halaman 29 itu. Iya. Contoh yang lain. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Sebentar, Mbak. Iya. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi anak-anakku. Iya, Bu Fida ya. Iya, senang ya masih anak-anak masih bersama kita hari ini. Benar, pada program kesayangan kita yaitu belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan belajar tentang pantun ya anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian pantun anak-anak. Pantun berisi tentang kehidupan masa kanak-kanak. Biasanya pantun anak-anak berisi nasihat agar seorang anak itu bisa menjadi seorang manusia yang berbudi pekerti luhur. Begitu ya, Nak ya. Tadi sudah diberi contoh sama Bu Eva dan Bu Fida. Nah, ini adalah pengertiannya, pengertian dari pantun kanak-kanak. Selanjutnya adalah pengertian dari pantun muda. Pantun muda yaitu pantun yang berisikan kehidupan masa muda, biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang yang diungkapkan melalui puisi lama ini, yaitu pantun. Gitu ya, Nak ya, sudah jelas? Kita beralih pada pengertian pantun tua. Baik, Bu Fida. Apa itu pantun tua anak-anak? Masih tetap pantun tua itu pantun yang berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan anak-anak, kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Jadi biasanya pantun tua itu dinasehatkan, pantun yang dinasehatkan untuk anak-anaknya. Iya, benar, Bu. Begitu ya. Orang tua saya selalu membuat pantun, Bu. Begitu ya. Begitu untuk anak-anaknya. Nah, itu berisikan nasihat-nasihat di mana tentang kehidupan, budaya di sekitar, dan pendidikan serta agama yang diberikan, dipupuk sejak saya masih kecil ya, Bu Fida. Masih ingat sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita beranjak pada materi selanjutnya. Budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Apa saja, Nak? Nomor 1, kita harus membiasakan musyawarah, mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Nah, segala pendapat kita tampung untuk mencari apa? Kemufakatan. Keputusan tersebut untuk kepentingan bersama. Begitu ya, Nak ya. Lalu yang kedua? Yang kedua, anak-anak, kita bisa membiasakan tolong menolong. Diulang ya sama Bu Evi ya. Kita bisa membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat. Jadi, apapun kegiatan di masyarakat, apapun keadaan yang ada di masyarakat, kita harus saling tolong menolong untuk kebaikan bersama. Ya, anak-anak. Dan yang ketiga bagaimana, Bu Fida? Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Nah, meskipun kalian masih kecil ya, Nak ya, tapi orang tua kalian selama dalam hari Minggu ya biasanya ada kerja bakti, kalian bisa melihat kalau yang ringan bisa dibantu, Nak ya. Bisa dibantu. Contohnya Bu Eva, contohnya kerja bakti misalnya untuk anak-anak. Oh, ayah-ayah atau bapak-bapak yang melakukan kerja bakti sedang kehausan, bisa diambilkan air minum, begitu ya, Nak ya. Dan contoh kecil lainnya bisa diangkat-angkat ranting-ranting kering yang
bisa diangkat. Begitu ya nak ya? Atau gotong royong dalam masyarakat. Begitu Bu Fide ya. Benar-benar. Nah, yang keempat Selanjutnya anak-anak, bagaimana sih kita itu dapat mempertahankan dan meningkatkan sosial budaya yang ada di Indonesia dengan cara yang keempat, menjaga interaksi anak-anak. Menjaga interaksi yang baik, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Interaksi yang bagaimana? Interaksi itu hubungan antar manusia anak-anak ya. Jadi bagaimana hubungan antar manusia itu menjadi baik, itu yang harus kalian tingkatkan. Benar sekali. Membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Tidak boleh berselisih ya nak ya. Tidak boleh bertengkar dengan tetangga ya Bu Fide ya. Iya. Karena apa? Hal yang paling utama adalah tetangga. Ketika kita membutuhkan bantuan, kita harus saling membantu. Nah, yang lebih cepat adalah tetangga kita. Makanya ya nak ya, harus menjaga interaksi yang baik dengan tetangga. Begitu ya nak ya. Yang keenam adalah yang terakhir ya Bu. Iya. Kita dapat menghindari anak-anak, menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Contoh begini anak-anak. Kalian berteman, Ali sama Budi ini berteman, tapi ada teman lain namanya Amir. Lah Amir ini menginginkan Ali dan Budi untuk biar saling bermusuhan. Lah Amir ini nanti ngomong sesuatu yang jelek tentang Ali ataupun ke Budi. Ya tidak kan? boleh Akhirnya, ya Bu ya gitu. Boleh ya seperti itu. Tidak boleh kan? Boleh ya. Boleh ya seperti anak-anak. itu. Akhirnya apa? Akhirnya Ali ataupun Budi akhirnya bertengkar. Itu yang harus kalian hindari ya. Jadi jagalah persatuan, buat interaksi yang baik antar teman, iya, benar hingga sekali kalian menjadi anak-anak yang hebat, baik juga, yang hebat, yang baik di Indonesia. Gitu ya nak ya. Ini budaya dan sosial bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan ya nak ya. Tiba pada kesimpulan. Tanggung jawab sebagai masyarakat menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Itulah ya tanggung jawab kita sebagai masyarakat, di mana kita harus menjalin hubungan baik antar masyarakat dan keluarga serta yang lain. Baik, yang kedua adalah yang kedua anak-anak, hari ini kita telah belajar bersama tentang jenis-jenis pantun, yaitu ada pantun anak, kemudian pantun muda dan pantun tua. Dan yang ketiga adalah hari ini kita telah memberikan contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, yaitu dengan menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan. Begitu ya Bu Eva. Anak-anak, hari ini kita selesai sudah belajar bersama. Oke Bu, ya. Ini tak kita sangoni Bu. Oh, kita sangoni dulu ya. Kita beri oleh-oleh ya untuk anak-anak di rumah. Ya baik. Tugasnya yaitu buatlah kreasi sebuah pantun kanak-kanak dengan sajak ABAB. Lalu yang kedua yaitu sebutkan beberapa tanggung jawab kita sebagai masyarakat Indonesia. Iya. Itu ya nak ya. Nanti kalian kumpulkan kepada guru kalian di sekolah. Begitu ya nak ya. Baik. Tidak terasa ya Bu Vida ya. Cepat sekali ini ya, sudah selesai. Iya. Akhir kata. Iya. Terima kasih ya anak-anak. Iya. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan kalian, selalu patuhi protokol kesehatan, dan semangat untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih atas perhatian kalian, sampai jumpa di esok hari. Ditutup sama Bu Eva dan Bu Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.